Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi, mari sama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Tuhan terima kasih untuk semua kasih dan pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami, bahkan sampai hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa kesetiaan-Mu itu selalu nyata dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami mau naikkan pujian hati kami. Tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih. Lebih dalam kami datang menyembah Engkau Tuhan. Lebih dalam kami datang mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Biar sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar pujian dan penyembahan kami itu yang naik di hadapan-Mu jadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini setiap hati kami datang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami sungguh-sungguh mencari dan rindu akan kasih setia-Mu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu atas setiap kami pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Sungguh-sungguh mencari dan bersandar hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Dengan sungguh kami menyatakan setiap pujian hati kami. Oh, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sebab kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Lebih dari hidup, bawa lidahku Tuhan. Amin. Memuji bersama-sama mari katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan.
dari hidup. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, bahwa dalam mesbah syukur ini Tuhan kami mau mengungkapkan bahwa Engkau baik, Engkau sangat baik dan bahkan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan, hingga kami masih ada hingga pada saat pagi hari ini, semua karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami melangkah dalam kehidupan kami hari ini Tuhan, terlebih kami boleh Kau izinkan untuk kami merenungkan firman-Mu dan memuji menyembah Engkau Tuhan. Bila firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu sendiri Tuhan yang Kau terjemahkan Tuhan, untuk kami bisa lakukan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pembacaan firman pada pagi hari ini Tuhan. Turunlah kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, mengurapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Mesbah Syukur dimanapun Anda berada. Satu sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, dan kesehatan yang luar biasa karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang melimpah juga dalam kehidupan kita. Saat pagi hari ini kita bisa bangun dengan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan, itu semuanya karena daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pagi kita selalu di akhir mesbah syukur kita selalu berdoa seperti yang doa Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami. Dan di situ ada kata-kata yang sangat luar biasa sekali, yang itu menjadikan kekuatan, seharusnya menjadikan kekuatan dalam kehidupan kita, yaitu tentang berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi doa Bapa kami pun mengajarkan tentang apa yang dinamakan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Arti lainnya juga berikan pada kami pada hari ini adalah apa? Satu berkat yang kami terima secukupnya. Nah, kata cukup ini sangat relatif sekali Bapak Ibu. Cukup saya dengan cukup Bapak Ibu berbeda. Cukupnya si B dengan si C akan berbeda. Bicara tentang cukup ini sungguh sangat relatif. Ada yang orang berpenghasilan selama sebulan 5 juta. Dia berkata, aku tidak cukup untuk punya gaji 5 juta ini untuk 1 bulan. Tapi dengan kata lain, ada orang yang berkata, aku sangat cukup dengan uang 5 juta yang aku terima. Ada juga yang mereka bilang 10 juta aku enggak cukup. Tapi ada yang lain juga berkata 100 juta pun enggak cukup. Ada yang berkata 10 juta cukup, ada yang berkata 10 juta tidak cukup. Makanya kata cukup ini sangat relatif sekali. Bahkan juga dalam gambaran kita sehari-hari kita makan, ada beberapa orang yang makan 2 kali sehari cukup, makan siang dan makan malam. Mereka skip makan pagi. Ada juga yang waduh, kalau sehari makan 2 kali saya nggak cukup, saya bisanya makan 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Bahkan ada yang lebih itu, mereka bicara saya tidak 3 kali makan nggak cukup, saya harus 5 kali sampai 6 kali. Nah, kata cukup ini sangat relatif sekali. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami tentang berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang sangat-sangat cukup untuk kehidupan saudara, kalau kita mau mensyukurinya. Kata cukup lawan katanya adalah serakah. Serakah dan juga ada bicara keserakahan dan juga bisa tamak. Bahkan yang lebih, kata-kata yang lebih agak kotor, dikatakan kata-kata yang agak negatif, bahasanya rakus. Ada orang yang cukup, ada orang yang tamak,
ada orang yang serakah, ada orang yang rakus, bahkan rakus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata cukup lawan katanya adalah keserakahan. Di dalam Lukas 12 ayat 15, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan bahwa katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Lukas 12 ayat 15 dikatakan sekali lagi, kita baca, katanya, kata Tuhan Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya. Di dalam kamus KBBI tentang kata rakus ini, kata rakus atau kata tamak atau kata serakah, kita ambil kata rakus, memiliki pengertian suka makan banyak dengan tidak memilih atau lahap. Golojo kalau bahasa Manadonya, rakus. Jadi memiliki pengertian suka makan banyak, bukan cukup, bukan makan cukup tapi makan banyak. Kalau rakus serakah itu suka makan banyak. Namun pengertian kata rakus secara lebih luas dimaknai juga dengan pengertian apa? Ingin memperoleh lebih banyak lagi yang diperlukan, atau loba, tamak, serakah. Jadi ingin memiliki lebih banyak lagi. Tadi yang dikatakan gajiku 10 juta aku gak cukup, aku pengen lebih lagi. Bisa dikategorikan kata rakus. Makan 3 kali sehari saya gak cukup, 4 kali, 5 kali, 10 kali saya makan harus 10 kali. Kata rakus atau serakah. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak bertemu dengan orang-orang yang berjuang mati-matian untuk memperoleh sesuatu secara berlebihan yang sebenarnya sudah mereka miliki. Punya mobil 1, pengen mobil 2, kalau sesuai kebutuhan tidak apa-apa. Tapi 2 gak cukup lagi, 3, 4, kemudian dia 5, 6, 7, 8, kemudian dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan mobil itu. Kemudian dia sudah memiliki berkat yang luar biasa, tetap kepingin lagi, lebih, bahkan akhirnya masuk dalam lingkaran yang kata rakus. Bapak Ibu, dalam bacaan Alkitab dalam Lukas tadi dikatakan bahwa Lukas 12 ayat 15, Tuhan Yesus menyampaikan perihal keserakahan ini melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh. Diceritakan, kalau Bapak Ibu pelajari di Lukas tadi, bahwa diceritakan bahwa orang kaya itu tidak pernah merasa puas meski telah memiliki harta yang melimpah. Dia sudah memiliki harta yang melimpah, tapi dia tidak puas. Dia tidak merasa cukup. Kemudian dia berpikir dengan menimbun harta sebanyak mungkin akan membuat jiwanya tenang. Jadi timbun orang kaya yang sudah memiliki harta melimpah, dia nggak merasa cukup. Kemudian dia menimbun harta banyak, semakin banyak. Dia pikir itu membuat jiwanya tenang. Padahal sebetulnya dia di tengah perbudak. Dia diperbudak oleh sifat yang serakah atau rakus. Itu sebabnya Yesus berkata, hati-hatilah. Di ayat 15 kata, hati-hatilah dan waspadalah. Janganlah sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya, walaupun hartanya berlimpah-limpah. Sifat serakah akan membuat kita tidak pernah puas. Kalau kita udah terjebak dalam kata serakah, kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah bersyukur. Selalu kurang, pengen lebih. Maka pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk hidup dengan rasa cukup, tidak dikuasai oleh sifat serakah. Ingat bagaimana caranya, dengan tetap bersyukur, dan ingatlah bahwa di atas segalanya Tuhan sendiri yang akan memelihara hidup kita. Jadi
Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memperingatkan orang kaya yang menimbun harta, yang dia pikir dengan menimbun harta dengan lebih-lebih, dan itu kemudian Tuhan mengingatkan bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, keserakahan, rakus, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Bapak Ibu, saya teringat di dalam Perjanjian Lama ada satu peristiwa yang luar biasa. Singkat saja, peristiwa yang luar biasa yang terdapat di dalam Bilangan. Kita nggak usah baca, tapi saya teringat Bilangan 11 ayat 31 sampai 34. Di situ cerita tentang bahwa bangsa Israel, waktu perjalanan bangsa Israel di padang gurun, dan dia meminta daging kepada Tuhan. Dia berseru-seru minta daging kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikannya. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling di tempat perkemahannya. 33, selagi dagingnya itu ada di mulut mereka, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan satu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikumpulkannya orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi dalam perjalanan bangsa Israel waktu itu, dia meminta kepada Tuhan, kirimkan daging. Kemudian Tuhan memberikannya. Lalu di ayat 32, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh, dan Tuhan memberikan burung puyuh. Dan kenapa di situ dikutuk Tuhan tempat itu? Dikarenakan apa? Bangsa Israel, dia sudah diberikan berkat yang luar biasa, diberikan daging itu, daging puyuh. Bahkan di situ dikatakan 10 homer. 1 homer itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kilo, itu sekitar 200 sekian sampai 300 sekian kilo. Per orang mengumpulkan burung puyuh yang sebanyak 300 kilo, dan mereka memakannya, bahkan baru masih makan dagingnya itu di mulutnya, masih juga dia kepengen lebih. Makanya tempat itu dikatakan Kibrot Ta'awa, yaitu dikatakan bahwa Kibrot Ta'awa artinya apa? Di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus, dan orang yang rakus pada saat itu mulutnya ada daging dan dia masih nyari makanan lagi, dan dia pengen menikmatinya, dia kumpulkan lebih-lebih, dan dikatakan itu kuburan orang rakus. Maka semuanya mati karena apa? Kekenyangan, karena rakus. Di situ dikatakan Kibrot Ta'awa. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Yesus memperingatkan kepada orang kaya itu tadi bahwa berjaga-jagalah, bahkan memperingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, kerakusan, keserakahan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Ingat doa Bapa kami. Apa? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Semuanya dari Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan. Ingat, jangan rakus, jangan serakah. Ingat, cukupkanlah, waspadalah dan cukupkanlah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, firman pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan tentang kami, untuk kami waspada tentang keserakahan, waspada tentang kerakusan. Dan biarlah hati kami memiliki hati yang memiliki rasa yang cukup di dalam Engkau Tuhan, dalam kehidupan kami, berkat-berkat yang Kau berikan. Dan seperti doa yang Kau ajarkanlah, cukup berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ajar kami ya Tuhan, untuk kami mencukupkan diri dengan berkat yang ada, yang Tuhan berikan bagi kita saat ini. Ajar untuk kami bisa menguasai diri agar kita terhindar dari sifat serakah, rakus. Seperti bangsa Israel, kita diingatkan bahwa mereka mati karena kekenyangan, mereka mati karena rakus. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengucap syukur atas apa yang Kau berikan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku, ya Yesus, Kau setia, ya Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Kau berikan bagi kami. Cukupkanlah setiap kami, ya Yesus. Atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan, ajar kami untuk belajar mengatakan cukup Tuhan bagi kami Tuhan. Segala sesuatu yang Kau berikan Tuhan untuk kami, mengucap syukur buat apa yang Kau berikan Tuhan. Hal yang terindah di saat kami merasakan satu berkat yang cukup buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan, berkati jemaat Mezbah Syukur pada pagi hari ini. Kami mengungkapkan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat jasmani dan berkat rohani mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan yang berulang tahun Tuhan. Dengan bertambahnya usia Kau berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya, dan kekayaan hormat ada di tangan kiri. Bahkan setiap mereka yang hari ini mungkin berbaring sakit Tuhan, dengan bilur-bilur-Mu Kau menyembuhkan mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, damai sejahtera, kesembuhan, bilur-bilur-Mu sanggup menyembuhkannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi yang sekolah, berkati dalam sekolah, dalam studi mereka Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga buat yang bekerja Tuhan, perlindungan, penyertaan-Mu, penjagaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan. Dan kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pegang kendali bangsa ini Tuhan, dari presiden dan menteri-menterinya dan semuanya Tuhan yang dalam pejabat Indonesia ini Tuhan. Kau lindungi, Kau sertai mereka, Kau berikan roh takut yang akan Engkau Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah roh yang takut akan Tuhan tercurah buat bangsa ini Tuhan, dan kemenangan demi kemenangan buat bangsa ini Tuhan, dan berkat-berkat melimpah buat bangsa ini Tuhan, dan penjagaan daripada Engkau Tuhan menyertai bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya